Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia global sedang menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga dengan Indonesia dan Jakarta. Kita masih harus terus melakukan berbagai upaya pencegahan atau promotif preventif untuk jangan sampai diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan lingkungan kita tertular dari penyakit COVID-19. Mari kita gerakkan dan memberikan contoh mulai dari kita sendiri bagaimana budaya, perilaku, hidup bersih dan sehat melalui gerakan 3M. Memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman minimal 1 meter, atau menghindari kerumunan. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jakarta bisa menuju sehat, aman, dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar Hari Anak Nasional dan selamat bergabung kembali dengan kami Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan acara webinar series dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Perkenalkan, saya Dr. Hafiz Hernando selaku pembawa acara untuk webinar hari ini. Webinar hari ini adalah webinar series kita yang terakhir dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan tema webinar hari ini adalah pencegahan kekerasan pada anak di rumah yang akan disampaikan oleh Dr. Munki Adrian spesialis anak yang akan dipandu oleh moderator Dr. Aditya Wijayanti. Para peserta webinar, izinkanlah saya membacakan tata tertib selama pelaksanaan webinar berlangsung. Dimohon untuk peserta webinar menonaktifkan audionya. Peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan di kolom chatroom. Para peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email peserta. E-sertifikat akan diperoleh peserta webinar jika mengikuti hingga akhir webinar. Formulir registrasi akan dibuka pada saat berlangsungnya webinar pada hari ini. Berikut akan saya sampaikan safety briefing sebelum kita mengikuti acara webinar hari ini. Pastikan audio dan mikrofon pada komputer berfungsi dengan baik. Pastikan akses internet lancar demi kenyamanan webinar peserta. Pastikan sistem kelistrikan aman dan antisipasi suhu panas pada alat elektronik peserta webinar. Atur posisi tubuh agar ergonomis dan nyaman saat mengikuti webinar ini. Pastikan lokasi tempat akses aman, serta kenali jalur evakuasi jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Pastikan saat mengakses webinar ini tidak melakukan aktivitas lainnya seperti berkendaraan. Istirahatkan mata setiap 20 menit dan lakukan gerakan senam peregangan bila diperlukan. Peserta webinar juga menyiapkan air minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi selama pelaksanaan acara webinar ini. Dan tidak lupa, kami selaku panitia untuk mengingatkan kepada peserta webinar untuk patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 3M. Mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker. Demikianlah panduan safety briefing saat mengikuti webinar. Sebelum kita mengikuti webinar kita pada hari ini,
Marilah sama-sama kita membacakan basmalah agar webinar kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar telah hadir bersama kita moderator untuk siang hari ini yaitu Dr. Aditya Wijayanti. Dr. Aditya Wijayanti adalah dokter Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dan sekaligus sebagai penanggung jawab program untuk penyakit tidak menular. Kepada Dr. Aditya Wijayanti, dipersilakan untuk memandu acara webinar pada hari ini. Terima kasih, Dr. Hafez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian peserta webinar pada siang hari ini? Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Aditya Wijayanti, biasa dipanggil Dr. Tia. Saya di Poli PTM Puskesmas Kebayoran Baru. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan rangkaian webinar kita selama 3 hari kemarin ya. Ini hari terakhir dengan tema pencegahan kekerasan kepada anak di rumah. Hal ini penting mungkin karena banyak kasus kekerasan justru dimulai di rumah, bukan di sekolah atau di lingkungan lainnya. Pada siang hari ini kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Pungki. Kita sapa Dr. Pungki. Dr. Pungki, apa sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Dokter. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Pungki. Apa kabar, Dok? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Dokter Aditya? Iya, alhamdulillah. Salam kenal ya, Dok. Iya, salam kenal, Dok. Iya. Berikut saya akan membacakan CV dari Dr. Pungki. Berikut saya bacakan saja terkait terkendala di share screen. Saya bacakan saja CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita adalah Dr. Menteri Andrea, spesialis anak. Beliau sekolah S1 di Fakultas Kedokteran FK UPN Veteran Jakarta. Spesialis anak, Fakultas Kedokteran UNS Solo. Statusnya sudah menikah ya, Dok? Iya, Dok. Lalu banyak sekali pelatihan yang sudah diikuti oleh beliau dan juga banyak karya tulis juga nih, Dok ya, di bidang penelitian di bidang kesehatan anak. Nah, iya, Dok. Sering juga menjadi pembicara narasumber kesehatan. Terakhir beliau menjadi narasumber untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang menjaga kesehatan anak di tengah pandemi ya, Dok. Iya, Dokter. Iya. Berpanjang mungkin silakan untuk Dr. Pungki sampaikan materinya tentang kekerasan pada anak di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Puskesmas Kebayoran Baru yang telah memberikan kesempatan pada saya. Juga selamat siang pada semua peserta webinar, baik itu dokter, perawat, kemudian mungkin ada para guru, kader, orang tua dari anak-anak sendiri, terus kemudian mahasiswa, ya saya lihat ada mahasiswa keperawatan, kebidanan. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Di meja dong, Am. Baru mau dipakai. Oh, mau dipakai, ya udah. Langsung, ada MPR dulu. Baik, Dok, mungkin bisa next slide. Iya, sebagai pendahuluan ya kita
bahas hari ini adalah kekerasan terhadap anak, bagaimana pencegahannya di rumah. Kita ketahui kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, maupun penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam keutuhan dari badan anak itu sendiri ya, dan merendahkan martabat anak. Next slide. Nah, ini data kekerasan pada anak secara global. Di seluruh dunia, banyak sekali data kekerasan ya. 1 dari 2 anak usia 2-17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan setiap tahunnya. Kemudian hampir 300 juta anak usia 2-4 tahun mengalami kekerasan dengan alasan pendisiplinan. Jadi katanya untuk kebaikan anak, tapi ternyata dengan menggunakan kekerasan. Terus sepertiga pelajar usia 11-15 tahun itu mengalami bullying atau perundungan oleh teman sebayanya sendiri. 120 juta anak perempuan dipaksa kontak seksual sebelum usia 20 tahun. Kemudian 1 dari 3 anak mengalami kekerasan emosional. Kemudian angka pembunuhan juga tinggi ya, 1,7 dari setiap 100.000 anak. Ini angka secara global ya. Di Indonesia sendiri yang utama itu yang tercatat di KPAI adalah kekerasan seksual. Cuma mungkin kekerasan lain seperti kekerasan fisik atau kekerasan psikis itu jarang dilaporkan. Jadi kesannya yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Nah, next slide, dokter. Nah, apa faktor risikonya? Kenapa kok bisa terjadi kekerasan? Dari faktor risiko masyarakat, misalnya anak-anak tinggal di lingkungan yang tingkat kriminalitasnya tinggi, atau lingkungan yang miskin, banyak pengangguran, perumahan padat dan kumuh. Terus orang tua masih terpengaruh dengan adat istiadat, misalnya pola asuh, bahwa kalau anak nakal boleh dipukul, kalau anak nakal boleh dibentak atau diancam seperti itu. Kemudian faktor dari orang tua sendiri, adanya orang tua yang waktu kecilnya pernah mengalami kekerasan, itu meningkatkan risiko nanti dia ketika sudah menjadi orang tua, kembali mengulang kesalahan orang tua zaman dulu ya, mungkin dulu dia dibentak atau dipukul, diulanginya kembali ke anak-anaknya. Terus kemudian ada orang tua yang masih remaja atau sudah tidak remaja sebenarnya, tapi masih ada imaturitas emosi, adanya KDRT di rumah, adanya orang tua yang depresi, atau kehamilan yang tidak diinginkan, atau orang tua yang menggunakan narkotika, alkohol ya. Atau faktor risiko anak juga bisa, karena ada yang disebut vulnerable children. Di sini anak-anak yang mengalami sedikit perbedaannya, anak-anak istimewa yang mungkin tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, atau tidak bisa bicara, atau ada kelainan mental sebelumnya. Ini merupakan anak yang cenderung mengalami kekerasan di rumah. Terus anak yang tidak diinginkan mungkin, anak dari orang tua tunggal, atau dengan prestasi yang rendah di sekolah, jadi cenderung lebih rentan untuk mengalami kekerasan. Next slide, dokter. Nah, terutama ditambah lagi kondisi saat ini ya, pandemi COVID-19. Ayah banyak yang di PHK, kemudian di rumah saja, pendapatannya menurun, atau misalnya masih ada wirausaha, tapi pendapatannya menurun. Ayah cenderung stres karena masa depan tidak pasti, masih ada mungkin cicilan yang harus dibayar, anak-anak harus bayar sekolah. Terus ibu juga ya, dengan adanya anak-anak di rumah, suami juga mungkin di PHK, pekerjaan rumah bertambah. Terus keterbatasan finansial, harus hemat luar biasa di saat pandemi ini. Kemudian keterbatasan gerak, tidak bisa me time lagi karena sibuk mengurus keluarga, jadi juga stresnya bertambah. Next slide, dokter. Mohon maaf, dokter, sebentar ada untuk peserta menghadiri webinar, tolong memute-kan mute-kan Zoom-nya. Kalau di sini sih namanya tuh Redmi ya. Nama akunnya Redmi, tolong di-mute-kan. Maaf dokter, sebentar ya dokter. Iya, silakan.
Oke, terima kasih. Dokter, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan ya, kondisi saat pandemi COVID-19 juga mempengaruhi anak-anak. Anak-anak merasa rindu dengan teman-temannya, ingin ke sekolah, kangen curhat sama bu guru mungkin, atau guru les, atau siapapun yang biasanya dia temui di luar rumah ya. Terus bosan karena aktivitas di rumah terbatas, mungkin juga dilarang main keluar atau dilarang main ke rumah teman. Terus jadinya marah-marah terus ya, bisa aja disuruh sesuatu nggak mau, nggak patuh, atau memang sebelumnya sudah ada kelainan perilaku, kemudian ditambah lagi pembatasan aktivitas di luar, jadi bertambah ya. Adanya peningkatan stres pada ayah sama bunda di rumah, anak-anak juga sebenarnya stres, cuma mungkin mengungkapkannya tidak bisa. Ini merupakan faktor risiko yang menyebabkan kekerasan di rumah ya, lebih sering terjadi pada saat pandemi seperti ini. Next slide, Dokter. Nah, tapi perlu diingat bukan hanya orang tua yang mendapat menjadi perilaku kekerasan terhadap anak di rumah juga kadang ada pengasuh ya atau anggota keluarga lain, kakak, paman atau bibi atau nenek atau kakek atau siapapun ya. Kemudian tetangga juga bisa saja, guru. Ini saya tidak sebutkan semua guru ya, pasti saya percaya semua guru utamanya pasti baik, cuma pasti ada oknum ya, bisa saja menjadi sumber kekerasan bagi anak. Terus pelatih olahraga, teman sebaya, biasanya ini sifatnya bullying ya, kekerasan psikis. Kemudian orang yang tidak dikenal juga bisa. Ini perlu menjadi perhatian bagi orang tua, bahwa enggak kok anak saya pasti aman gitu, tidak selalu perhatikan nanti keadaan di sekeliling kita, orang-orang yang menjadi bagian dari aktivitas anak itu harus diperhatikan juga. Apa saja yang termasuk kekerasan pada anak? Yang pertama adalah kekerasan fisik, ya, memukul, menendang, membanting, menggigit, ya, mencambuk anak seperti pada gambar, mungkin pakai gesper biasanya, pakai sapu lidi bisa aja ya, mengguncang tubuh anak, menyiram air panas, menyundut dengan rokok, membenturkan kepala anak ke tembok, atau apapun ya, disilet atau dicakar dengan kuku bisa saja. Ini adalah bentuk kekerasan fisik ya. Ini adalah kekerasan psikis atau emosional. Ini juga merupakan termasuk kekerasan pada anak yang sering kali tidak disadari di rumah ya. Kritik yang terus-menerus, bukan gitu Kak, caranya salah Kak. Kok Kakak dari tadi main terus sih? Kok Kakak dari tadi begini terus, begitu terus? Tapi dilakukan sepanjang hari, anak jadi semakin stres ya dan bisa ganggu emosionalnya akhirnya. Atau meremehkan, ah begitu aja nggak bisa. Nih lihat nih, ada yang lebih bagus gitu ya misalnya. Atau membentak, mempermalukan, tidak menunjukkan rasa kasih sayang, mengancam. Mengancam ini juga kadang tidak disadari. Misalnya, ayo mandi sekarang kakak, kalau enggak bunda pukul gitu ya. Itu juga suatu kekerasan. Kita tidak sadar melakukannya, kirain hanya seperti itu saja, bukan merupakan kekerasan, tapi jika dilakukan terus-menerus, apalagi dilakukan dengan membentak, ini merupakan suatu kekerasan psikis atau emosional. Atau mendorong anak untuk terlibat kegiatan kriminal, itu juga salah ya. Ini kekerasan seksual. Kalau di datanya Komisi Perlindungan Anak, kekerasan seksual adalah yang paling sering atau yang paling tinggi angkanya. Mungkin ya karena yang seperti ini yang seringkali dilaporkan ke KPAI. Tapi sebenarnya yang tidak kita sadari bahwa kekerasan fisik dan kekerasan emosional, terutama yang membentak atau memaki, mempermalukan, itu jarang sekali dilaporkan. Jadi kesannya angkanya lebih rendah. Tapi tanpa disadari hampir setiap hari mungkin para ibu yang sudah stres di rumah atau ayah yang sudah stres terus banyak pikirannya, terbebani ini dan itu, cenderung lebih mudah jadinya melampiaskan kemarahan pada anak. Tapi kekerasan seksual sementara berdasarkan datanya KPAI ini adalah yang paling tinggi di Indonesia, ya, anak-anak yang alat kelaminnya atau payudaranya diraba, kemudian mengalami pemerkosaan atau disodomi, dijual pada mucikari atau menjadi diarahkan untuk jadi bintang pornografi anak atau dipaksa melakukan oral seks pada orang dewasa. Ini adalah bentuk kekerasan juga.
Penelantaran ya, penelantaran juga ternyata termasuk kekerasan ya. Anak tidak diberi tempat tinggal dan pakaian layak, anak tidak diberi imunisasi, anak tidak diberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian pendidikannya tidak didukung, sering dicuekin, ditinggal sendirian di rumah tanpa ada pengawasan. Ya, penelantaran ini cukup sering juga terjadi ya, sebagai yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui, hak anak itu kan ada banyak ya, hak untuk mendapatkan kesehatan, terus hak untuk mendapatkan makanan yang baik, makanan yang layak, terus kemudian hak untuk pendidikan. Jika hak tersebut tidak dipenuhi, itu adalah bentuk penelantaran terhadap anak. Seperti contoh, tidak diberi imunisasi. Misalnya pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, orang tua cenderung takut membawa anak misalnya ke puskesmas atau ke tempat pelayanan vaksinasi karena takut kena corona misalnya. Tapi kemudian akibatnya yang terjadi adalah angka cakupan imunisasi turun, anak-anak lebih rentan terhadap penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi, akhirnya di kemudian hari timbul wabah-wabah lain, misalnya campak atau difteri, ini justru menyebabkan angka kesakitan anak menjadi tinggi. Ya, jadi semua hak anak harus dipenuhi walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, ini adalah akibat kekerasan terhadap anak. Akibat kekerasan bisa merupakan sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kekerasan fisik yang cukup berat dapat mengakibatkan kematian pada anak, terus kemudian kecacatan, patah tulang, kerusakan otak, kemudian luka-luka di badannya atau gangguan organ seksual, kemudian baik kekerasan fisik, emosional maupun seksual juga dapat menyebabkan cemas, takut atau malu, rendah diri, merusak diri, yang bisa saja berkepanjangan dan menjadi dalam dan melukai jiwa anak sehingga kemudian timbul rasa ingin bunuh diri, ya. Hilangnya rasa percaya pada orang lain, terus dia menutup diri, menarik diri, atau bisa jadi malah ada perilaku agresif, jadi bandel, jadi kemarahan yang sulit dijelaskan, meniru kekerasan, dia dibentak, dia membentak balik, ya. Kadang orang tua, kok anak jadi keras sekali, kasar sekali. Coba kita introspeksi, apakah kita mencontohkan hal tersebut kepada anak, ya. Ini bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak di rumah. Paham, yang pertama orang tua, ini saya bicara untuk ayah dan bunda ya, karena anak-anak bukan hanya tugasnya ibu, ayah juga bertugas mengajak bermain, mendidik sama halnya seperti ibu ya. Ketika seorang anak lahir, maka lahir pula orang tua yang baru. Anak baru belajar memahami orang tua juga baru belajar memahami anak. Ini berlaku dua arah. Tapi satu hal, bekali diri kita ya, pahami tumbuh kembang anak. Oh, kok dia jadi rewel ya sejak ada adik? Kok kakak nih jadi bandel ya sejak ada adik? Kok dia jadi suka melawan ya? Kalau dibilangin, nyaut aja sejak punya adik. Kenapa kira-kira? Jangan buru-buru dimarahi ya, jangan buru-buru dibentak atau dipukul. Pahami, siapa tahu itu cari perhatian. Kangen sama mama papahnya, pengen main bersama misalnya, bisa saja. Terus, jadilah pendengar yang baik. Kalau mereka mau curhat atau apa, dengarkan, berikan waktu, kemudian bangun komunikasi dua arah, perhatikan keluhan anak, terus bantu kesulitan dia, dan jangan panik bila anak melawan. Pikirkan kira-kira apa yang mencetuskan anak menjadi marah dan tidak nyaman. Terus menyediakan waktu berkualitas, memberi pujian bila anak berperilaku baik, jangan menghakimi terutama di depan orang lain, karena kalau menasehati itu berdua. Ya, panggil anak, kakak, bunda mau bicara. Kakak sikapnya nggak baik tadi, bunda nggak suka, bunda marah gitu ya. Jelaskan, tapi tidak dibentak di depan orang lain, karena itu adalah suatu sikap yang merendahkan anak dan bisa saja berdampak anak menimbulkan rasa benci, marah pada orang tua, dan itu yang kita hindari. Ya. Terus jangan dipanggil dengan julukan yang negatif, misalnya si bodoh gitu, atau si lambat, lelet, atau apa ya, itu jangan dikasih label, apalagi labelnya negatif ya. Karena kata, apalagi dari orang tua, itu merupakan doa. Jadi sebut yang baik-baik ya.
menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak. Ini bisa didapat dari para psikolog kesehatan, psikolog anak, terus dokter-dokter anak, para guru, terus pemuka agama, bagaimana agar jadi orang tua yang baik buat anak. Nah, ini tadi kita bahas bahwa anak istimewa merupakan anak yang mengalami bukan kelainan ya, dia berbeda, memang diciptakan berbeda ya. Dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar atau memang sudah ada kelainan mental sebelumnya, kelainan gangguan pengelolaan emosi atau kecacatan pada tubuh ya. Nah, ini yang harus disadari oleh orang tua, itu bukan aib ya. Anak-anak itu bukan milik kita, cuma dititipin aja. Orang tua jangan lupa hal itu anak merupakan amanah dari Tuhan. Jangan malu, bawa mereka keluar, justru perkenalkan pada tetangga, pada teman-temannya, ajak semua orang untuk ikut bermain bersama, untuk saling jaga dan tidak ada bullying ya. Tetap berikan hak-hak anak istimewa, sama dengan hak anak lainnya ya. Terus beri dukungan jika kita mengetahui tetangga atau keluarga yang memiliki anak istimewa. Kemudian, percayai anak untuk dapat mandi. Jangan lupa ajarkan pada anak ya, bagian tubuhnya yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh sembarangan orang. Mulut, dada, kemaluan, ya pantat, ini harus diajarkan dengan kata yang jelas. Jangan mengganti organ tubuh anak dengan nama lain, misalnya sebut vagina atau penis, jangan diajarkan, ayo pakai celana itu burungnya kelihatan. Saya punya cerita, ada satu pasien ya, datang ke IGD rumah sakit tempat saya tugas, kemudian dokter yang bertugas pada saat itu adalah laki-laki, terus anak itu tidak mau diperiksa sama dokter yang laki-laki. Terus teman saya menelpon saya dan minta tolong dilihat, karena anaknya tidak mau diperiksa dokter laki-laki. Dia cerita, anaknya sekitar 5 tahun, laki-laki. Dia cerita ke saya dengan bahasa, tadi dia menyebut nama temannya, si X, itu menunjukkan burungnya ke saya dan menggesekkan burungnya ke saya, kata anak itu. Terus, karena kalimat yang digunakan adalah burung, jadi kita, apakah betul yang dia maksud penis seperti itu ya? Jadi ini akan merugikan anak jika sewaktu-waktu dia ingin melaporkan, tapi karena yang diajarkan itu burung gitu ya, bukan penis, itu akan mengkaburkan informasi. Kemudian bagian tubuh yang boleh disentuh itu ajarkan pada dia seperti ibu saat memandikan gitu ya, atau seperti dokter saat memeriksa tapi ada ibu atau ayah yang mendampingi. Kemudian katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruhmu buka baju atau menunjukkan bagian pribadi tubuh orang dewasa tersebut ke anak. Jadi ajarkan anak, jangan ada yang tabu ya, jelaskan secara bahasa yang sederhana, namun dapat dimengerti oleh anak. Terus kalau itu terjadi harus seperti apa? Lari cepat ke tempat ramai, teriak minta tolong, terus bilang ke orang tua atau guru atau orang dewasa di sekitar anak. Jadi kasih tahu dia bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari bahaya. Nah, ini rekomendasi perlindungan anak di masa pandemi, ini dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jaga kesehatan anak, penuhi kebutuhan nutrisinya, karena dari nutrisi yang baik akan ada imun, daya tahan tubuh yang baik ya, selama masa pandemi ini terutama. Terus kemudian berikan kesempatan beraktivitas fisik di lingkungan rumah secara rutin dengan protokol kesehatan. Misalnya boleh main sepeda di depan rumah aja, pakai masker, pakai face shield, jangan berkumpul-kumpul sama teman-teman misalnya. Nah, itu adalah hak anak, hak untuk bermain ya. Jadi bolehkan tetap awasi di lingkungan sekitar rumah atau di halaman kalau kebetulan halamannya luas, enak sekali anak-anak masih bisa main di halaman ya. Terus kemudian libatkan anak dalam aktivitas rumah tangga sesuai usianya, misalnya mamanya memasak, anak boleh bagian petik-petikin sayurnya misalnya, terus kemudian merapikan kamar ya, diajak mereka dilibatkan supaya lebih sibuk dan ada aktivitas. Kemudian jangan lupa bermain bersama oleh anak ya.
itu juga bisa mencegah mereka sering-sering di depan gadget, surfing ke sana ke sini yang tidak kita perhatikan konten apa yang diakses itu berbahaya ya. Kemudian tidak mendisiplinkan dengan cara kekerasan. Memukul supaya nurut atau membentak supaya nurut adalah bukan hal yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Oke, jika ini adalah tugas semua orang ya, saya rasa. Jika kita bagian dari masyarakat atau kita malah para kader ya, RT, RW atau misalnya guru ya, dan menjadi tempat yang dicurhatin sama anak-anak atau kita melihat sendiri bahkan anak tersebut mengalami kekerasan, maka laporkan, hubungi lembaga layanan setempat, bisa seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan, atau telepon Pak Polisi, boleh langsung call center-nya Polri ya, atau ada nomor telepon KPAI, atau ke website kpai.go.id, karena di website tersebut bisa melakukan pelaporan secara online. Nanti di situ kita tinggal isi saja misalnya lokasinya di mana, kemudian apa yang dialami anak pada saat itu semua ada form yang bisa diisi secara online dan memudahkan bagi pelapor. Sudah, next slide. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nungki, ini materinya benar-benar kayaknya orang tua tuh kayak tertohok gitu ya Dok ya. Apalagi sekarang sekolah from home, itu kegiatan ajar mengajar menjadi hajar mengajar Dok, antara orang tua dan anaknya. Gitu karena ya Dok, kita mempunyai kesabaran seperti guru-guru di sekolah ya Dok. Kalau yang saya rasakan seperti Dok, curhat. Iya, nah, benar. Dokter, itu udah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Saya bacakan pertanyaannya, Dokter. Ini mau Dokter langsung jawab atau Dokter kumpulkan dulu pertanyaannya? Boleh saya langsung jawab, coba langsung jawab aja Dokter. Ya, ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi saya singkat ya Dokter. Bagaimana cara mengatasi anak yang keras kepala? Jika tidak dituruti, anak akan mengamuk. Anak usia 6 tahun. Dan ada juga yang 3 tahun, Dok. Silahkan, Dokter. Baik. Kalau nggak dituruti ngamuk ya, tantrum biasanya. Terus biasanya orang tua tuh mudah nyerah, pokoknya asal jangan berisik, jangan ada yang anaknya membanting tubuhnya ke lantai atau teriak-teriak, akhirnya dikasih aja ya. Itu cara yang ringkas, dianggap jalan pintas buat orang tua, tapi buruk buat mental anak ya. Sulit sebenarnya Dok. Kalau yang pertama, orang tua itu dari awal sebenarnya, dari awal anak-anak itu lahir ya, semua itu pakai sounding. Kenapa boleh, kenapa tidak boleh, kenapa harus, kenapa tidak harus misalnya. Contoh ya, mau dibawa ke imunisasi. Jangan ditakut-takutin di rumah, suntik nih, awas nih, bawa ke dokter suntik. Tapi dijelaskan kakak, kenapa bunda mau bawa ke dokter untuk imunisasi, soalnya kalau badan kakak diimunisasi nanti kuat terhadap kuman, jadi nggak gampang sakit, tapi memang sakit sedikit, Kak. Nah, timbulkan rasa percaya anak ke orang tua, itu nomor 1, Dok. Ketika anak sudah percaya sama orang tua tidak bohong, selalu menepati janji misalnya, akan lebih mudah untuk menasehati anak, ya. Kalau sudah terlanjur besar dan tantrum, kalau nggak dikasih ngamuk, tungguin, Dok. Jadi, prinsipnya adalah anak tidak merasa dicuekin, jadi mau dia ngamuk, kita duduk aja di situ, tapi tetap tidak dikasih. Misalnya, minta cemilan, maksa. Minta uang jajan, maksa. Kalau enggak, ngamuk. Duduk aja di situ, jelasin, enggak Kak, kakak nggak boleh jajan lagi, tadi mama sudah buatkan pisang goreng misalnya. Udah itu aja ya Kak. Gitu. Ngamuk, dia boleh pukul-pukul benda, atau dia banting-banting benda. Kita tetap di situ, jangan dituruti. Yang penting anak itu melihat bahwa mamanya dengerin di situ atau papanya mendengarkan di situ dan ada untuk mereka, jadi mereka tidak merasa diabaikan, tapi tetap tidak dikasih tuh. Kalau tantrum seperti itu dan kuat-kuatan, jangan gampang nyerah. Gitu ya Dok. Jangan gampang menyerah kuncinya ya Dok ya.
Iya. Untung mall tutup ya dok, kalau mau lagi buka itu tantrum biasanya anak-anak ada di mall. Iya, itu juga nggak apa-apa dok, tungguin aja. Misalnya mau beli Tungguin ya dok. mainan atau mau beli apa, iya tungguin aja, diemin aja di situ. Enggak, bunda nggak beliin, kita ke sini tadi mau beli sayur-sayuran misalnya, atau mau beli apa di mall ya, misalnya mau beli baju, sekarang sudah dapat bajunya kita pulang, nggak beli mainan. Mau nangis juga nggak apa-apa, tungguin aja dok. Oke, iya. Terus bagaimana dok caranya mendisiplinkan anak tapi tanpa kekerasan itu bagaimana dok? Jadi kan kadang kita memberikan punishment kepada anak misalnya, oke kalau kamu seperti ini misalnya, kamu duduk di pojokan atau bagaimana gitu dok. Nah itu melakukan pendisiplinan kepada anak, tetapi tidak dengan kekerasan itu bagaimana dok? Oke. Yang namanya reward dan punishment itu boleh dilakukan dok ya, dan tetap tidak boleh ada kekerasan. Kalau ada hukuman, buat dulu peraturannya jelas. Jadi misalnya, kakak boleh main sampai jam 4, setelah itu harus mandi dan sholat misalnya. Tapi kalau sudah lewat jam 4 kakak masih main, misalnya hukumannya kakak harus duduk di pojokan situ dan besok tidak boleh main lagi ya, misalnya seperti itu. Nah itu dijalankan dokter. Dan terus-terusan diulang. Kalau orang tua marah, boleh bilang marah, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang membekas di anak, kemudian menimbulkan kebencian pada orang tua akhirnya. Oke, jadi kalau marah senyum tetap selebar perahu gitu ya dok ya. Mama Oh, marah enggak, gitu dok. boleh Apa boleh berekspresi. mengekspresikan Boleh. nadanya agak tinggi sedikit gitu dok? Gimana dok? Boleh, sifatnya jangan meremehkan itu aja dok. Jadi ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika sudah terlanjur dok, orang tua melakukan kekerasan dalam tanda kutip tidak sengaja gitu, bagaimana cara memperbaikinya dan istilahnya menebus kesalahannya? Karena ada kasusnya anak pertamanya menjadi lebih manja, setelah disounding dia akan menjadi kakak gitu. Jadi posisi ibunya sedang hamil anak kedua dok. Itu bagaimana dok? Baik, kalau ya seperti yang tadi kita sudah bahas ya, jadi orang tua itu harus siap untuk memahami tumbuh kembang anak. Jadi kalau misalnya kakak kok jadi manja pas dibilang dia akan punya adik, itu pahami, jangan-jangan dia takut kasih sayang mama papanya berkurang, perhatian dari mama papanya berkurang, akibatnya dia cari perhatian ya, bisa jadi lebih nakal atau lebih manja, yang sering terjadi seperti itu dok. Cuma kalau sudah terlanjur kakak dipukul misalnya, atau dibilang dasar manja gitu, atau dihukum seperti apa, minta maaf dok. Nomor satu adalah ini yang agak sulit ya. Kadang orang tua merasa karena dia orang tua, dia boleh melakukan apa saja, paling benar. Dulu juga dia dididik seperti itu, kirain boleh gitu ya. Itu yang harus diubah dok. Itu putuskan aja di kita. Minta maaf ke anak. Kakak, maaf tadi mama pukul, mama menyesal, itu sikap yang tidak baik, mama nggak akan ulang, kakak jangan tiru ya, seperti itu. Nggak usah disogok, habis itu dibelikan mainan gitu, karena mainannya nggak hilangkan rasa sedih di hatinya kok, ya. Seneng sih dibeliin mainan, cuma kemarin mama bentak, kemarin mama hina, dan mama pukul misalnya, itu nggak hilang sakit hatinya mungkin sampai dia dewasa. Jadi minta maaf, bilang itu perbuatan yang jelek, nggak boleh kakak tiru misalnya. Terus mau sebagai orang tua untuk terus belajar dan memperbaiki diri, seperti itu dok. Baik dok, terima kasih. Lalu dokter, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana atau apakah ciri-ciri anak yang memang membutuhkan pertolongan akibat dari kekerasan dok? Jadi memang dia membutuhkan pertolongan misalnya dari tenaga medis atau psikolog atau dokter anak gitu dok. Bagaimana ciri-cirinya dok? Oke, kalau ciri-cirinya bisa dilihat fisik dan psikis ya dok. Kalau ciri-ciri fisik jelas ya, ada jejas di badannya, bekas kuku, bekas kalau kuku kan khas ya, dia seperti bulan sabit ya di badan anak, terus bekas gigitan misalnya, atau bekas luka sabet, cambuk, atau ada bekas sundutan rokok atau apa, badannya memar-memar, biru-biru, atau bahkan yang sudah ekstrim, kadang-kadang datang ke IGD sudah kok tulangnya patah gitu ya, padahal dia di rumah aja tidak naik sepeda atau ditabrak
apakah dia dibanting atau dipukul di rumah itu ya. Itu ciri-ciri fisik adalah adanya ketidakutuhan badan anak ya, baik itu lecet, memar atau apapun yang tidak bisa dijelaskan. Orang tuanya nggak gitu, cenderung menutupi. Itu kita harus curiga. Bukan hanya dokter, tapi guru ya, saya titip juga kepada para guru. Terus para pelatih olahraga misalnya, guru ngajinya anak-anak, terus keluarga besar misalnya keponakan kita atau adik sepupu diperhatikan seperti itu. Kalau ciri-ciri psikis, Dok, emosional ya, anak berubah. Jadi sebelumnya ceria, percaya diri, terus kemudian jadi minder, menarik diri, nggak mau percaya, nggak mau cerita, banyak nangis. Itu juga mungkin butuh didekati dan ditanya kenapa. Seperti itu. Iya, gitu ya. Lalu kalau udah terjadi seperti itu gitu dok, misalnya yang apa tadi efek psikologis kepada anak ya, kalau kekerasan mungkin bisa langsung ke dokter anak atau ke dokter umum gitu. Kalau terjadi gangguan psikologis gitu dok, kita sebaiknya orang tua bawa ke dokter anak dulu atau langsung ke psikolog atau bagaimana dok itu baiknya? Oke, kalau sudah terjadi kekerasan dok, itu ada alurnya sebenarnya. Anak-anak yang mengalami kekerasan dilihat dulu apakah ada kegawat daruratan. Kalau ada kegawat daruratan, tangani gawat daruratnya dulu, misalnya kakinya patah atau kepalanya bocor gitu ya. Kemudian yang kedua, jika tidak ada kegawat daruratan, dirawat sesuai keluhannya pada saat itu apa misalnya. Terus kalau psikis ini adalah harus dilakukan berkesinambungan, bisa melibatkan psikolog anak sampai ke psikiater jika anak sudah menunjukkan rasa ingin bunuh diri atau bahkan sudah ada percobaan untuk bunuh diri, itu mungkin melibatkan psikiater, melibatkan gurunya, terus pihak ketiga di sini bisa dari perlindungan anak ya, atau mediator yang lain misalnya para ibu kader atau PKK yang bisa mengawasi ke depannya anak ini bagaimana perkembangan mentalnya seperti itu. Ya, jadi pertama kita harus lihat dulu. Pertama kita harus lihat dulu ya dok ya. Apa namanya, dia itu ada kegawat daruratan apa enggak, itu yang paling penting ya dok ya. Kemudian anak-anak yang dilakukan kekerasan oleh orang tuanya, misalnya orang tuanya yang pukul atau yang membenturkan kepalanya ke tembok, kita orang tua kan sifatnya berarti saat itu sebagai pelaku ya dok, sebagai tersangka atas kejahatan. Jadi memang harus ada orang lain yang menggantikan posisi orang tua pada saat itu. Jadi tidak bisa dilanjutkan oleh orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak. Oke, iya. Lalu dok, ada pertanyaan lain. Bisakah kita melakukan terapi terhadap anak kita sendiri? Maksudnya kita itu mungkin orang awam ya dok, bukan tenaga medis gitu. Untuk melakukan terapi terhadap anak sendiri yang telah mendapatkan kekerasan. Itu bisa nggak dok? Atau memang harus ke tenaga kesehatan? Oke, terapi gini, kalau orang tua, misalnya ada anak yang sudah mengalami kekerasan, misalnya dilakukan oleh pamannya atau anggota keluarga yang lain gitu ya, terus orang tua ingin melakukan porsinya, itu bisa. Jadi, tapi tetap ini sifatnya tim, dok, jadi tetap misalnya ada psikolog anak atau ada psikiater anak yang terlibat dalam pengawasan kesehatan mental anak tersebut ya, atau dokter lain misalnya yang jika ada fisik anak yang mengalami kerusakan, dokter lain yang merawat gitu ya, dan orang tua. Jadi harus secara holistik terpenuhi semua yang dibutuhkan oleh anak. Kalau merawat sendiri dari sisi mental tentu penting peran orang tua dok. Memastikan bahwa anak tidak akan mengalami kembali kekerasan. Kalau misalnya akses pengeditan gimana tuh? Oh, begitu bagaimana? Iya. Oh, asal foto ini. Lalu ada lagi dok, ini pernyataan atau pertanyaan ya dok, saya bacakan ya dok. Apakah tidak ada edukasi kepada orang tua dari dokter atau psikolog agar ada pemahaman tentang pengendalian emosi terhadap orang tua? Harusnya ada ya dok, apa bagaimana menurut dokter? Iya, kalau sorry, dokter apa ini? Dokter siapa namanya? Jadi kalau edukasi perlu dilakukan, dok, saya ulang, bahwa dokter anak atau dokter siapapun yang memiliki akses ke orang tua itu
wajib untuk mengedukasi bahwa kekerasan pada anak itu tidak boleh dan tidak dibenarkan, serta bagaimana pelaporannya jika orang tua mencurigai bahwa anak mengalami kekerasan, itu harusnya memang dilakukan terus-menerus. Ini seperti yang kita lakukan sekarang ini, edukasi nih, Dok. Iya, betul ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kelas orang tua itu memang jarang ya, Dok ya. Jarang Kelas orang tua jarang ya? Iya, jarang terfasilitasi, sehingga jadi nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Jadi harusnya orang tua yang mungkin banyak mencari ilmu ya, Dok ya, seperti ikut webinar-webinar seperti ini. Setuju, Dokter. Iya. Dokter, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya ya, untuk orang tua terutama, ini adalah masa yang sulit ya, pandemi ini adalah masa yang sulit, mungkin masih lama, nggak tahu sampai kapan, stresnya tinggi, kita takut sakit, takut anak sakit, takut nggak cukup kebutuhan untuk bulan depan misalnya, dan lain-lain. Tapi percayalah ya, kita ini nggak sendirian, sedunia sedang mengalami hal ini ya, berusahalah untuk tetap waras dalam tanda kutip ya, curhat boleh ke teman-teman, bagaimana sesama ibu atau sesama ayah mengatasi keadaan di rumah seperti itu. Jangan jadikan anak sebagai sasaran kemarahan hanya karena dia kecil, nggak tahu apa-apa, terus jadi sasaran kemarahan kita, jangan sampai, karena kasih sayang itu adalah hal yang kita earn, Dok, bahasa Inggrisnya tuh kayak kasih sayang dari anak itu sesuatu yang kita dapat dengan susah payah gitu. Jangan sampai ada kebencian yang dipupuk dari kecil, akhirnya setelah besar, ketika anak punya kesempatan untuk berpisah dari orang tua, dia pergi terus sudah nggak sayang lagi sama orang tuanya karena masa kecil yang tidak menyenangkan yang terus membekas pada anak. Terus pesan saya pada para guru juga, para dokter, semua ibu-ibu PKK, ya ibu-ibu kader, menjadi pemerhati juga, titip anak-anak di sekitar lingkungan kita diperhatikan apakah sehat fisik dan mentalnya, seperti itu, Dok. Baik, Dok. Dokter, masih ada pertanyaan? Masih boleh ya, Dokter ya? Boleh, silakan. Iya. Mohon izin bertanya, Dokter, bagaimana cara anak memberhentikan main game online? Sudah dikasih arahan dan nasihat, tapi tidak mau berhenti bermain game online. Terima kasih, Dokter. Silahkan, Dokter. Oke, iya. Gadget ini masalah besar ya, Dok, dan berlarut-larut sepertinya. Ada batas usia sebenarnya, anak screen time-nya berapa itu ada batasan waktu. Terus ini juga mesti dilatih dari dalam kandungan kalau perlu, Dok, dari lahir sudah dikenalkan dengan kebiasaan yang baik, kebiasaan baca buku, aktivitas di luar ruangan, aktivitas fisik lain, membantu orang tua dan lain-lain. Dan jangan dipajankan terus dengan gadget hanya karena misalnya orang tuanya repot, ya udah kasih HP biar diam gitu. Akhirnya kebawa sampai besar. Tapi kalau sudah terlanjur kecanduan ya, semua yang namanya kecanduan dan serius itu harus ditangani, Dok. Kalau memang sudah merasa menasehati saja tidak cukup, atau memarahi saja tidak cukup, merampas gadgetnya bahkan gitu, itu saja tidak cukup, mungkin sudah butuh bantuan konseling ke psikolog atau ke psikiater, bagaimana caranya mengalihkan perhatian anak. Jangan dibiarkan. Baik, Dokter. Terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan, Dokter. Saya KPT Dr. Aldi dari Puskesat mau bertanya kepada Dr. Ungki. Di masa pandemi ini, anak kehilangan momentum dia untuk bersosialisasi dan bermain dengan sebayanya di sekolah. Bagaimana kira-kira kita memberikan pembelajaran kepada anak untuk bersosialisasi tersebut tergantikan oleh kegiatan dengan adanya social distancing. Jadi mungkin menggantikan sosialisasi dengan anak sebayanya, Dok. Karena kan ada social distancing ini. Bagaimana menggantikan hak anak itu untuk bersosialisasi. Seperti itu ya, Dok. Oke, iya. Ini hal yang sulit ya, Dok, karena di masa pembatasan sosial seperti ini agak sulit berkumpul-kumpul. Cuma kalau mau ada kegiatan yang sifatnya nggak terlalu jauh dari rumah, misal contoh aja, misalnya ada halaman di rumah, terus anak mau berkebun, misalnya diajarkan menanam buah-buahan di kebunnya, boleh undang misalnya satu sepupunya yang kita tahu mungkin seusia sama dia, terus untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Misalnya
panggil kakak sepupunya ke sini ikut menanam buah di halaman misalnya, seperti itu. Atau mau bermain sama teman-teman misalnya main sepeda berdua aja sama temennya. Tetap pakai face shield misalnya, terus pakai masker ya yang tetap kita harus lakukan walaupun anak berkegiatan dekat rumah aja, cuma di depan halaman aja seperti itu boleh, Dok. Atau yang paling, walaupun bosen ya, video call aja sama teman-teman, atau Zoom meeting sama teman-teman untuk bermain gitu, tapi tetap kalau screen time nggak boleh lama-lama, maksimal misalnya anak 6-12 tahun hanya 1-1,5 jam sehari, seperti itu. Jadi memang agak sulit, cuma kira-kira yang bisa disiasati adalah ajak satu teman atau ajak satu sepupu, tetap dengan protokol kesehatan, sering cuci tangan, nggak boleh main bersama kalau sakit, seperti itu, dan jangan jauh-jauh dari rumah. Oke, baik dok. Lalu ada satu lagi pertanyaan dok. Jika memang orang tua terpaksa harus berpisah, bagaimana cara menyampaikan ke anak agar emosi anak itu tidak terluka dok? Oke, kalau orang tua terpaksa harus berpisah, terus bagaimana menjelaskan pada anak-anak? Jelaskan aja, jujur aja, nggak apa-apa. Mama sama papa udah nggak bisa sama-sama karena merencanakan hal yang berbeda misalnya, terus disebutkan bahwa itu bukan salahnya anak-anak, bukan karena salah kakak, bukan salah adik, mama sama papa tetap sayang sama kakak sama adik, dan itu dipenuhi ya dok, semua janji itu harus dipenuhi ke anak. Orang tua tetap tidak menunjukkan saling benci di depan anak, tidak menceritakan keburukan pasangannya di depan anak, nanti mamanya curhat ke kakak, papahnya curhat ke kakak, akhirnya anak tuh jadi tanda kutip jadi tempat sampah orang tuanya gitu ya. Itu juga tidak baik untuk mentalnya. Jalani saja, tetap berhubungan baik dengan misalnya mantan suami atau mantan istri, tetap membesarkan anak bersama-sama ganti-gantian ya. Mungkin kalau weekend sama ayah atau sama bunda seperti itu, dan jangan menunjukkan kebencian pada pasangan di depan anak. Seperti itu. Oke, baik dokter. Satu pertanyaan lagi mungkin ya dokter. Boleh dok? Ya. Masih boleh ya dok? Iya, silakan. Jadi jika anak diasuh oleh ayah, ibu, dan kakek nenek, mungkin orang tuanya tinggal masih di orang tuanya gitu ya, di kakek neneknya, bagaimana menerapkan pendisiplinan itu dok? Karena kadang aturannya selalu berbeda dari kakek nenek dan ibu ayah gitu. Silahkan dokter. Oke, kerjasama yang baik antara orang tua sama kakek sama nenek. Jadi sepakat dulu, jangan di depan anak tapi sepakatnya. Jadi ada rapat mini berempat ya, kakek, nenek, mama, papa, rapat mini. Matur aja, kadang-kadang orang tua segan ya kalau sama kakek nenek, misalnya karena mertua gitu ngomongnya segan. Ngomongnya pakai bahasa yang enak aja, misalnya kami maunya anak-anak dilakukan ini, dilakukan ini. Kita harus sepakat kerjasama supaya mereka ngadunya ke kakek nenek karena sama mama papa nggak boleh misalnya. Jadi nggak berkesinambungan nih pendidikannya gitu karena sama mama lain sama kakek lain seperti itu. Jadi tetap harus sepakat, orang tua sama kakek sama nenek harus sepakat dan berkomunikasi dari waktu ke waktu dok mengenai hal itu. Terima kasih dokter, semua pertanyaan telah dijawab, materinya pun telah disampaikan. Terima kasih banyak telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan jarang ya, kalau untuk ilmu untuk orang tua itu jarang banget dok. Terima kasih. Mungkin saya bisa menyimpulkan hasil diskusi siang hari ini ya dok ya. Jadi kekerasan pada anak itu bisa terjadi kekerasan fisik, mental, seksual, dan penelantaran ya dok ya. Pelakunya itu bisa mungkin siapa aja dari orang-orang di rumah atau misalnya seperti kakek, nenek gitu atau paman, bibi gitu ya. Lalu pencegahannya yang terpenting adalah membangun komunikasi yang baik dengan anak ya dok. Bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan apa yang diinginkan orang tua dan orang tua mau mendengarkan apa yang diinginkan anak. Begitu mungkin dokter ya yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Mungkin mudah-mudahan sudah secara langsung ya dok, tidak melalui online. Pandemi lekas berlalu. Terima kasih banyak dokter Nungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian,
acara webinar ini untuk materi kekerasan pada anak di rumah dicukupkan sampai di sini, lalu acara saya kembalikan ke Dr. Hafez. Silakan Dr. Hafez. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, Dr. Dunki Andrian, spesialis anak, dan juga Dr. Aditya Wijayanti selaku moderator untuk webinar hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh kegiatan webinar series kita dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2020 yang dimulai dari hari Senin hingga Rabu ini telah selesai. Kepada seluruh peserta webinar, pastikan peserta webinar sudah melakukan registrasi melalui formulir chatroom, dan formulir registrasi absensi ini akan dibuka hingga pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Seluruh materi dan sertifikat nanti akan dikirimkan ke email masing-masing peserta, dan untuk proses pendistribusiannya sertifikat online ini mungkin memakan waktu 7-14 hari. Hari kerja, pastikan alamat email peserta webinar benar, dan untuk informasi lebih lanjut nanti dapat menghubungi kami melalui WA atau kunjungi Instagram kami di @puskesmas_kebayoran baru atau di Facebook kami Puskesmas Kebayoran Baru. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, para peserta webinar. Saya mewakili Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, memohon maaf apabila ada kekurangan dari kami saat pelaksanaan webinar hari ini. Dan nantikan webinar kami selanjutnya. Salam sehat selalu untuk anak-anak Indonesia, dan ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 3M, yaitu memakai masker dengan baik dan benar, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan pakai sabun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.